Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran fisika bersama saya Pak Rahmatul Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan hakikat fisika dan pengukuran. Apakah fisika itu? Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mendasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif. Metode ilmiah. Metode ilmiah itu meliputi pengamatan terhadap peristiwa alam. Karangannya ada hipotesa, kemudian eksperimen. Jika tidak cocok nanti kembali ke hipotesanya. Kemudian ada teori, kemudian ada prediksi. Nah, nanti hasilnya jika positif, maka uji prediksi dengan eksperimen. Jika hasilnya negatif, maka nanti teorinya akan diperbaiki. Selanjutnya adalah pengukuran, pengamatan peristiwa alam dengan model eksperimen. Nanti akan ada pengukuran apakah yang diukur. Nanti ada besaran fisika, ada alat ukurnya. Kemudian kuantitas hasil pengukuran bagaimana. Nanti penyajian, ada harga dan ada satuannya. Nanti satuannya ada sistemetrik, harganya ada harga sistemetrik, kemudian satuannya ada SI. Standar ukuran, ada sistem, kemudian satuan ada sistem satuan. Kemudian ada proses yang namanya kalibrasi alat ukur dengan sistem satuan bagaimana. Klasifikasi besaran fisika. Besaran fisika nanti ada konseptual, kemudian ada matematis, kemudian besaran pokok, konseptualnya pokok dan besaran turunan. Nanti matematisnya adalah besaran skalar dan ada besaran vektor. Skalar itu adalah besaran yang tidak memiliki arah, sementara vektor adalah memiliki arah. Besaran pokok yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Hanya memiliki nilai skalar, kemudian vektor adalah memiliki nilai dan memiliki arah. Besaran pokok dalam SI, kemudian satuannya dalam SI juga. Massa, panjang waktu, arus listrik atau kotoran, kemudian suhu, jumlah zat dan intensitas cahaya. Ini sampai sudah benar. Kemudian satuannya daya, massa, kilogram, meter, sekon, waktu, ampere, kelvin, dan mol. Lanjutkan. Sistem metrik dalam SI ada faktor awalan, dan seterusnya, simbol peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, dan deka. Jika biasa megang HP nanti akan tahu yang namanya mega, giga, tera. Nanti ada petanya. Faktor awalan, dan seterusnya. Durasi standar, panjang meter. 1 meter adalah panjang lintasan dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1/299, dan seterusnya. 229, 792, 45 sekon. Massa kilogram, satuan kilogram. Massa jenis platinum iridium dengan tinggi pengetahuan. Waktu sekon, 1 sekon adalah 9,192. 631,177 kali periode getaran. Radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium 133 dalam transaksi antar dua tingkat energi.
Kemudian besaran turunan, contohnya adalah kecepatan perpindahan yang dilakukan persatuan waktu. Satuannya meter per second. Kecepatan, gitu ya, perubahan kecepatan persatuan waktu. Satuannya meter per second kuadrat. Ada gaya, massa kali percepatan, itu secara matematisnya satuannya Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Kemudian diteruskan dengan dimensi, ya, dimensi. Besaran pokok panjang dimensinya adalah m, massa dimensinya adalah m, panjang adalah l, waktu t, kemudian suhu theta, arus listrik I, dan jumlah zat adalah n, kemudian intensitas cahaya adalah J. Hurufnya besar ya. Analisis dimensi. Suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Ini kalau dalam fisika harus seperti itu. Ya, jadi kalau dimensinya berbeda tidak bisa dijumlahkan. Mudahnya kalau kita bicara dimensi ekstrimnya, jeruk ditambah pisang tidak menjadi nanti satu pisang satu jeruk menjadi dua pisang jeruk, tidak. Atau satu manusia tambah satu kera tidak bisa yang namanya nanti menjadi dua manusia kera. Jadi dimensinya harus sama. Setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama. Contoh periode ini ya. Nah, ini dimensi periode, ini T, waktu, dimensi panjang L, dimensi percepatan gravitasi adalah ini nanti akan ketemu sama. Kemudian P itu tidak berdimensi, ya, tetapan. Nah, ini akhirnya periode ini dimensinya sama, ya. So, nanti di kiri dengan di kanan 2pi akar L per G itu nanti kan sama dengan dimensi periode. Kesalahan dalam pengukuran proses membandingkan nilai besaran yang belum diketahui dengan nilai standar yang sudah ditetapkan. Kesalahan pengukuran atau error terhadap penyana suatu hal pengukuran terhadap nilai yang diharapkan. Kesalahan mutlak ini sebagai pengetahuan dulu, harga yang diharapkan ini harga pengukuran. Persentase kesalahan I per YN udara per harga yang diharapkan kali 100. Ini. Kemudian akurasi derajat kepastian hasil pengukuran terhadap yang diharapkan. Demikian pada pertemuan ini yang dapat saya sampaikan. Di pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan lagi untuk masih bab hakikat fisika dan pengukuran, ada bab pengukuran. Kita baru sampai nanti kesalahan dalam pengukuran. Ini penting kita pelajari nanti karena apa? Kalian akan belajar ataupun akan ada yang namanya lomba-lomba yang berkaitan dengan nanti penelitian yang itu butuh yang namanya akurasi, persentase kesalahan dari pengamatan dan seterusnya. Demikian saya akhiri. Mari kita akhiri bersama dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.